Dasar kamu perempuan licik ya kamu. Kamu bohong kan kalau kamu tuh hamil. Kalau sebenarnya kamu nggak hamil. Kamu bilang kamu hamil karena kamu pengen nikah sama Mas Erwin, iya kan? Orang setelah aku nikah sama Mas Erwin, aku bakalan hamil dan akan punya anak dari dia kok. Sepertinya aku nggak perlu marah seperti itu. Karena Elma sudah gigih untuk mendapatkan apa, sudah pintar mendapatkan apa. Sedangkan kita dijodohkan. Aku menikahin kamu karena kamu itu mirip Indri. Loh, Mas, kok ada Elma di sini? Elma ini kan istri aku juga. Aku tuh pengen bulan madu bersama istri-istri aku. Siapapun yang menolak dan tidak mau, aku akan menolaknya. Dari tadi yang kamu bahas tuh cuma Indri lagi. Indri tuh udah nggak ada, Mas. Kamu tuh harus sadar. Mau kamu apa? Terus mau kamu apa? Aku itu minta dikasihani atau menyindir aku? Aku tahu karena kamu lebih suka ditipu sama perempuan licik seperti Elma dibanding kamu diberi perhatian sama perempuan yang kayak aku. Diam. Lebih baik aku bulan madu sama Elma dibandingin kamu. Paham? Mulai detik ini, aku nolak kamu. Aku bahagia sekali, Mas. Akhirnya aku dan kamu bisa jadi suami istri. Iya, aku juga bahagia. Aku sebagai suami itu menerima kamu apa adanya. Kekurangan dan kelebihan kamu. Mungkin kamu punya kekurangan, tapi bagi aku akan menjadikan kamu istri yang sempurna. Aku juga akan melakukan hal yang sama buat kamu. Aku akan menerima kamu. Begitu kamu angkat koper ini ke kamar kita. Angkat koper, tapi kan Mas ini berat. Terus aku pakai baju kayak gini kan ribet. Emang di sini nggak ada asisten rumah tangga? Kebetulan di rumah ini tidak ada asisten rumah tangga ya. Jadi kamu nggak boleh manja. Dan koper ini nggak berat. Aku mau mandi, tolong diangkat koper ini. Ibu ragu, kamu itu bisa bertahan sama Erwin. Maksud ibu ngomong kayak gitu apa, Bu? Nanti kamu lihat sendiri. Hai Mas, aku sengaja lo dandan kayak gini buat kamu. Ini kan malam spesial buat kita. Aku cantik gak? Aku itu laki-laki yang sangat beruntung bisa mendapatkan cinta seorang wanita cantik sedunia nih seperti kamu. Kenapa sih Mas? Kamu pakai parfum apa ya? Kamu pakai parfum ini ya? Kenapa Mas? Arem, aku paling gak suka bau ini ya. Murahan, gak enak baunya. Parfumnya malah lebih mahal daripada yang biasanya aku pakai. Tetap aja aku gak suka. Ampun, Mas, kamu kenapa sih masalah sekecil ini kamu bisa semarah ini? Jangan sepelekan hal kecil ya. Semua hal besar itu diawali dengan hal kecil. Sekarang kamu beresin ini. Hilangkan aroma bau ini ya. Atau aku tidak akan pernah tidur sama kamu. Paham? Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mas Erwin bisa berubah seperti ini? Hamba mohon ya Allah, berikan kekuatan pada hamba agar hamba bisa menghadapi semua ini. Dan hamba berjanji, hamba akan berusaha menjadi istri yang baik. Selena. Iya Mas. Udah pulang. Buat aku? Ini buat kamu. Makasih ya. Kenapa kamu responnya seperti ini? Cuman mengucapkan terima kasih. Nggak ada hal lain. Apa aku ada salah sama kamu? Atau jangan-jangan kamu ini punya pacar lagi ya? Biasanya kalau orang punya pacar diam-diam seperti ini, menutup semuanya. Kamu ini kenapa sih Mas? Kenapa jadi kemana-mana kayak gini pembicaraannya? Hari ini kamu tuh berbeda. Nggak seperti biasanya. Kamu mau tahu kenapa aku diem aja hari ini? Karena aku udah gak tahu lagi gimana caranya untuk ngadepin kamu. Aku udah coba sabar Mas sama kamu. Aku udah coba untuk mengerti kamu, memahami kamu, tapi selalu aja aku gagal. Aku gak tahu lagi harus gimana sama kamu. Satu hari kamu bisa sangat romantis, kirim notes. Kau bisa latihan. Aku tuh bingung Mas, suami aku itu siapa? Yang mana? Terus aku harus bagaimana ya? Kamu tanya kamu harus bagaimana? Kita ini suami istri Mas. Suami istri itu harus saling mengerti. Bukan cuma aku yang berusaha ngertiin kamu, tapi kamu juga harus berusaha ngertiin aku. Cukup. Aku gak bisa lihat kamu berubah-berubah kayak gitu. Aku bingung. Cukup. Tiap hari udah berantem terus. Aku bener-bener capek kamu. Dan ini terima kasih. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan supaya suamiku gak selalu emosi, dan supaya aku bisa membuatnya nyaman dan bahagia tiap bersama dia.
Sesekali itu, kita memang harus seperti ini. Kumpul bareng, jalan atau liburan kemana. Namanya kita keluarga, ya kan? Erwin, gimana? Selena suka bikin ulah nggak sama kamu? Selena itu istri yang sempurna, Pak. Dia itu tidak pernah salah sedikit pun. Syukurlah kalau gitu. Papa senang dengarnya. Anak papa bisa jadi istri yang baik. Tapi ngomong-ngomong, kapan kalian kasih papa cucu? Pada pingin banget nimang cucu. Apa kalian sekarang udah ikut program hamil belum? Kita memang sudah program hamil, Pak. Doakan saja, Pak. Lancar, ya Pak ya. Oh ya. Halo? Sebentar ya, Pak. Oh ya. Ya, silakan di-reschedule aja dulu, Pak. Atau dibatalkan aja kerjasamanya. Tapi usahain ya malam ini kita ketemu. Ya? Baik, terima kasih. Makasih ya, tadi kamu udah belain aku di depan papa. Aku gak nyangka deh kalau kamu bakal belain aku di depan papa kayak gitu. Papa tuh pasti khawatir banget kalau aku nih gak bisa mandiri, soalnya aku banyak banget kerjaan. Kamu pulang naik taksi, aku masih nganterin kamu, puas. Mas, kamu kenapa selalu berubah kayak gini? Aku gak ngerti aku ini salah apa lagi sama kamu. Kalau kamu kayak gini terus-terusan aku bisa stres tuh. Mas, Apa lagi? kamu jangan tinggalin aku di sini sendirian naik taksi, aku takut. Kenapa? Gak suka? Terserah aku. Dan sekarang kamu pulang naik taksi, aku mau kemana aja. Aku mau ke tempat lain. Paham? Mas, buka pintunya. Mas, Mas, Mas. Akan bawa cintamu hanyalah Sayang. Sayang, kamu datang juga. Aku pikir kamu gak akan jadi datang ke sini malam ini. Aku minta maaf ya, tadi aku diajak makan sama mertua aku. Gak apa-apa sayang, aku ngerti kok. Tapi aku punya sesuatu buat kamu. Sesuatu? Iya. Apa tuh sayang? Bagus kan? Sayang, ini cantik banget sayang. Ini buat aku. Kayaknya. Bagus banget, aku suka. Ya ampun, bagus banget loh sayang. Ini aku suka banget. Iya. Sampai jam segini aja, Mas Arun belum pulang juga, Pak. Selena, kamu nungguin aku ya. Kemarin aku ketemu klien aku. Jadi aku harus nginep di hotel. Erwin, kamu nggak usah pura-pura. Papa udah tahu semuanya. Kamu jujur aja. Dari mana kamu tadi malam? Oke Pak, aku jujur. Aku baru pulang dari rumah pacar aku. Ada masalah? Apa? Ada masalah kamu bilang? Kamu berani nantang saya? Kalau ini bukan permintaan terakhir Bapak, aku tidak akan menikah sama Selena. Aku menghargai Bapakku sama ibuku sendiri. Hanya aku menikah sama Selena. Kenapa kamu begitu jahat sama Selena? Apa yang Selena udah buat sama kamu? Gak ada, Pak. Gak ada yang salah sama Selena. Aku sudah menikah sama Selena. Aku bebas. Aku mau ngapain aja. Bapak mau ikut campur sama aku? Iya. Kenapa sih dia ngomong begitu? Gawat nih. Kenapa, Pak? Duduk dulu, Pak. Tolong bawa Papa ke dokter dong, Mas. Mas, bantuin. Aku nggak mau. Erwin! Iya, Dok. Gimana dengan Papa saya, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Papa Anda tidak bisa diselamatkan. Papa jangan tinggalin Selena, Pak. Maafin Selena belum bisa bahagiain Papa. Papa, Bu. Sabar ya, nak. Mas Erwin tuh benar-benar keterlaluan, Bu. Waktu itu dia nggak mau nolongin Papa untuk dibawa ke rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun dia nggak pernah jenguk Papa. Dan sekarang Papa meninggal pun dia nggak hadir di sini. Sebenarnya tuh ada apa dengan Mas Erwin? Kenapa Mas Erwin bisa bersikap dingin dan tega sama saya? Ibu khawatir. Kalau ibu memberitahu ini, pasti kamu sama papa kamu gak akan pernah mau menerima Erwin. Ini semua awal dari pernikahan Erwin dengan Indri. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Indri, aku janji. Aku akan mencintai kamu seumur hidup aku. Aku juga janji, Mas, akan mencintai kamu sampai aku mati. Indri. 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 Hampir setahun lamanya sejak kehilangan Indri. Erwin tuh seperti nggak punya semangat hidup.
stres, depresi. Bahkan ibu pernah masukin dia ke rumah sakit jiwa. Win, hidup itu berjalan terus. Kamu tuh gak bisa begini terus. Ini akan menjodohkan kamu dengan anak sahabat Bapak. Namanya Selena. Maksud Papa, aku dijodoh ke perusahaan Papa bekerja sama dengan perusahaan lain, begitu? Ya, itu salah satunya. Tapi yang paling penting, agar kamu bisa kembali hidup normal dan bisa melupakan Indri. Kamu pasti akan berubah pikiran kamu setelah kamu nanti ketemu sama Selena. Sama sekali nggak tertarik sama perempuan lain, kecuali Indri. Begitu nanti kamu ketemu Selena, pasti kamu akan terkejut. Ya, Selena itu selain cantik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Indri, Jadi selama ini ibu menutupi semua itu dari aku dan papa. Jadi itu yang membuat Mas Erwin berubah-berubah setiap hari sama aku. Tapi kenapa ya? Kalau dia benar-benar cuma mencintai Indri, kenapa dia bisa pacaran lagi dengan Elma? Aku juga nggak tahu. Kalau bukan mukanya mirip sama Indri, pasti ada sebab yang lain. Tapi cuma kamu yang paling mirip sama Indri. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya pacar Mas Erwin. Jadi kapan kamu mau nikahin aku? Kamu mau nikahin aku kan? aku nggak mungkin nikahin kamu. Oh nggak mungkin. Jadi selama ini kamu cuma main-mainin aku gitu. Kamu tuh harus tahu ya, hubungan kita itu saling menguntungkan. Ibaratnya simbiosis mutualisme. Kamu sudah mendapatkan harta dari aku, banyak hadiah, dan aku cinta sama kamu. Ya cuma cepet gitu aja, ya cukup lah. Ya nggak bisa gitu dong mas. Kalau kamu niatnya cuma main-main, jangan pacaran sama aku lah. Pacaran aja sama cowok lain. Oke, nggak masalah, aku akan mencari perempuan lain. Beres kan? Kamu benar-benar jahat mas. Aku nggak mau ditinggalin gitu aja sama kamu. Karena aku udah terlanjur cinta sama kamu. Apalagi kamu itu kaya. Pokoknya aku akan cari cara. Gimana caranya biar kamu jatuh cinta sama aku? Mas, aku mau tanya sama kamu. Apa kamu kalau baik sama aku karena kamu melihat Indri di dalam diri aku? Dan ketika kamu sadar aku ini bukan Indri tapi Selena, kamu berubah. Aku ini udah berusaha untuk menerima kamu, Mas. Jadi ibu sudah kasih tahu tentang Indri. Aku udah berusaha untuk memperbaiki semua hal-hal kecil yang kamu gak suka dari aku. Aku mau memperbaikinya. Bahkan aku bisa menerima kalau kamu ini duda dan pernah menikah dengan Indri. Tapi aku gak bisa terima kalau kamu gak bisa menghargai almarhum papaku. Aku gak bisa terima. Aku minta maaf sama kamu. Sudah menyesal atas perbuatan aku sama kamu. Aku sudah menyesal atas perbuatan aku sama papa kamu, Angie. Aku akan perbaiki ini semuanya. Aku benar-benar gak bisa menebak isi hati Mas Erwin. Aku bingung, apakah aku benar-benar mencintai suami yang gak normal? Lebih baik kamu ajak deh suami kamu ke tempat praktek aku. Ya percuma kamu cerita. Kan pasti ini suami kamu. Mungkin aja suami kamu punya kepribadian ganda yang dipicu oleh masa lalunya. Ya makanya jiwanya agak terguncang. Tapi anehnya, kenapa dia masih bisa bekerja dengan normal? Kayak bersikap normal gitu, kayak orang biasa. Bisa jadi pemicunya itu karena kamu. Jadi dia merasa berada di dua dunia. Selalunya sama Indri dan masa kininya sama kamu. Jadi maksud kamu, Mas Erwin yang sejatinya adalah Mas Erwin yang marah-marah sama aku. Bukan Mas Erwin yang romantis, bukan Mas Erwin yang baik dan hangat. Aku belum bisa pastiin sih. Yang pastinya aku harus ketemu Mas Erwin dulu biar aku bisa mendiagnosis dia. Hanya kamu ajak suami kamu buat nemuin aku. Iya, aku pasti akan bujuk dia untuk konsultasi sama kamu. Makasih Anum. Mas Erwin. Maaf, kamu cari siapa ya? Hai. Aku Elma, pacarnya Mas Erwin, sekaligus calon istri keduanya Mas Erwin. Berani sekali kamu datang ke rumah saya dan kamu bilang kamu calon istri keduanya suami saya. Ya mau gimana lagi? Aku ngelakuin itu biar kamu cepet tahu aku dan biar kamu cepet ngerestuin hubungan kami. Mas Erwin udah cerita semuanya dan dia bilang kalau hubungan kamu dan dia sudah selesai. Oh nggak mungkin. Mas Erwin nggak mungkin bisa putusin aku karena aku lagi hamil anaknya Mas Erwin. Apa perempuan ini benar-benar hamil? Berarti Mas Erwin sudah melakukan perbuatan yang terlarang. Lagian aku bingung deh sama kamu. Kok kamu gampang banget sih maafin Mas Erwin? Kamu kan tahu sendiri Mas Erwin tuh udah bohongin kamu, apalagi hianatin kamu. Itulah bedanya kualitas kamu sama kualitas saya. Kamu bilangin sama Mas Erwin kalau hari ini aku datang ke sini. Aku yakin banget dia pasti seneng banget dengannya. Oke. Dasar perempuan bodoh. Mau aja kamu kemakan kebohongan kalau aku ini hamil. Mana mungkin aku hamil? Orang Mas Erwin juga nggak pernah nyentuh aku.
Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan untuk menghadapi masalah rumah tangga hamba? Hamba hanya ingin menyembuhkan Mas Erwin yang sedang terganggu jiwanya. Tapi di sisi lain, hamba sangat sakit hati dengan perlakuan Mas Erwin yang sudah melakukan perbuatan terlarang. Allah, berikanlah hamba petunjuk agar hamba tidak salah dalam mengambil keputusan. Aku tidak kangen lagi sama kamu. Meskipun aku tuh pergi 8 jam doang ninggalin kamu. Kamu ini kangen sama aku karena ngeliat Indri di dalam diri aku atau karena memang kangen aku? Kenapa kamu merusak suasana hati aku? Hah? Kenapa? Aku ini lagi bahagia. Kenapa kamu ngacain semuanya? Mas, kamu tuh ya, kalau kamu tidak bisa membuat Erwin itu bahagia, jangan suka merusak suasana hatinya Erwin terus-menerus dong. Aku juga gak ngerti harus gimana lagi sama Mas Erwin. Iya, selalu berubah-berubah, Bu. Bukan cuma aku yang harus memahami Mas Erwin, tapi Mas Erwin juga harus memahami aku. Karena kita suami istri. Aku minta maaf ya, kalau aku udah bikin rusak suasana hati kamu. Mas, apa benar Elma itu mengandung anak kamu? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Siapa yang bilang Elma tuh hamil? Soalnya dia datang ke sini dan dia bilang dia nggak bisa pisah sama kamu karena dia lagi ngandung anak kamu. Aku sama Elma itu cuma pacaran doang, nggak lebih, dan aku nggak berbuat apa-apa. Kamu kemana? Aku mau bikin perhitungan sama dia. Elma! Kamu kenapa? Aku gak tahu Mas, kepala aku pusing banget. Yaudah, kita masuk ke dalam ya. Kamu kenapa sih bohong sama Selena? Kita kan gak melakukan apa-apa. Mas, aku mohon kamu jangan putusin aku dong, Mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kan kamu tahu sendiri, aku itu sebatang kara. Aku gak pernah yang namanya dicintai sama orang lain. Oh, ternyata benar ya perkataan warga. Sering memasukkan lelaki dan berbuat yang enggak-enggak. Pak, sebentar, Pak. Udah, Mas. Ini saya Mas, jelasin. udah. Kita ngaku aja. Baik, kita bawa mereka ke kantor polisi. Kecuali mereka mau kita nikahkan sekarang juga. Iya, Pak. Nikahin aja, Pak. Sebentar, Pak. Aku digerebek sama warga. Katanya aku harus menikah sama Elma, Pak. Pak, kamu digerebek warga di rumahnya Elma. Kamu harus gimana? Udah, kamu itu ya mau nggak mau kamu harus nikah sama Elma. Yes, akhirnya rencana aku berhasil. Ibu apaan sih, Bu? Ibu masih nyuruh Mas Erwin untuk nikah sama Elma. Aku gak mau, Bu. Ini ketemu kamu, hidupnya bisa normal dan bisa melupakan Ingrid. Kenyataannya malah makin parah. Erwin itu harus menikah sama Elma karena untuk menutupi aib itu udah nggak bisa berharap sama kamu. Dia nggak salah kan? Kalau saya sekarang ini berharap sama Elma. Enggak, pokoknya aku gak rela kalau Mas Erwin nikah sama siapapun, apalagi sama Elma. Aku gak mau. Saya nggak peduli kamu itu rela atau tidak. Dan saya tidak minta pendapat kamu. Seperti itu. Terima nikah dan kawinnya Elma Fitri binti Farid dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Bagaimana? Balas saksi sah? Tidak sah. Ini semua perkawinan tidak sah. Aku gak setuju, Mas, kalau kamu menikah lagi. Saya gak rela. Saya gak mau dimadu. Aku gak setuju kamu menikah di Elma. Saya gak setuju, Mas. Kamu perempuan licik ya kamu. Kamu bohong kan kalau kamu tuh hamil. Malah sebenarnya kamu gak hamil. Kamu bilang kamu hamil karena kamu pengen nikah sama Mas Erwin, iya kan? Orang setelah aku nikah sama Mas Erwin, aku bakalan hamil dan akan punya anak dari dia. Cek kamu ya. Jadi kamu sudah mempermainkan aku. Kamu lihat sendiri kan, Mas. Dia ini gak mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Dia cuma melakukan apa aja supaya dia bisa nikah sama kamu. Aku mohon kamu percaya sama aku, Mas. Mas, kamu jangan marah ya sama aku ya. Aku ngelakuin ini karena aku cinta banget sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Mas, aku mohon kamu percaya sama aku. Sepertinya aku gak perlu marah seperti itu. Karena apa? Nak Elma sudah gigih untuk mendapatkan aku. Sudah pintar mendapatkan aku. Sedangkan kita dijodohkan. Aku menikahin kamu karena kamu itu mirip Indri. Aku menikahin Elma karena apa? Aku bisa move on dari Indri. Iya, ibu juga setuju. Apa yang ku rasa tak ada lagi betapa bedanya. Kenapa kamu tega banget, Mas, sama aku? Buat apa aku bertahan dalam rumah tangga yang seperti ini? Buat apa? Mereka gak bisa sama kamu. Baik buruknya pernikahan itu selain tergantung daripada suami, juga tergantung kepada kesadaran seorang istri. Harus janji jadi istri yang kuat. Jaga pernikahan kamu ya, jangan sampai pisah. Ya Pak, saya janji. Maafin aku, Pak.
Aku gak bisa dapatin janji aku sama Papa dulu. Aku gak bisa berada di dalam pernikahan hanya membuat aku menderita. Ini gak adil buat aku. Mas Erwin sudah 2 bulan gak pulang. Mertuaku juga gak ada yang ngebelain aku. Dia cuma mikirin kebahagiaan anaknya tanpa memikirkan perasaan menantunya. Aku gak boleh diam terus seperti ini. Aku ini istri pertama. Aku bisa lebih dihormati dong. Aku harus ngomong sama Mas Erwin. Selen, lagi mau masak ya? Masak yang enak ya. Nah, sebentar lagi Erwin pulang. Ya udah, aku percepat masak ya. Ya udah kalau gitu ibu tinggal ya. Mas cobain. Ini kenapa sih banget ya? Aku nggak bisa bedain takaran garam yang pas. Nggak bisa. Kamu gimana sih? Kamu tuh dendam sama aku? Atau sentimen sama aku? Kenapa? Aku ingat banget kok Mas, takaran garam yang pas tuh gimana ya waktu kamu ajarin itu. Kalaupun memang sopnya yang dikasih, nah, itu bukan karena garamnya, tapi itu karena air mata aku, Mas. Kamu tuh gimana sih, Selen? Giliran suami nggak pulang, kamu nangis-nangis. Giliran suami pulang, pelayanannya kayak begini. Udah deh, nggak usah berbayar. Aku kesini mau ngasih tau kabar bahagia buat kamu ya. Kita bulan madu lagi yang tertunda. Bulan madu. Kenapa? Gak mau? Ya udah, kita batalin aja. Kalau kamu mau ya siap-siap. Ya udah, aku siap-siap. Pas sebaiknya aku gak usah pakai parfum dulu aja ya. Takutnya nanti Mas Erwin gak suka lagi. Bajunya jangan-jangan sama kayak parfum lagi nanti. Masalah pilih baju dia bisa marah. Allah, masa hal-hal seperti ini aja menjadi teror yang menakutkan buat aku. Elma. Sayang. Loh, Mas, kok ada Elma di sini? Elma ini kan istri aku juga. Aku tuh pengen bulan madu bersama istri-istri aku. Siapapun yang menolak dan tidak mau, aku akan menolaknya. Lebih baik aku ikutin aja kemauannya Mas Erwin. Sampai kesabaranku habis. Saat ini kesabaranku masih ada. Dan air mataku masih belum mengering. Dan ini tempat favoritnya Indri. Apalagi yang menjadi favoritnya Indri? Tuh suka makan berdua sama aku. Katanya tempat ini tuh benar-benar romantis. Mas, aku kamar dulu ya. Kok dia boleh sih ke kamar duluan? Ya udah, biarin aja, dia tuh kan lagi hamil. Jadi gak boleh kecapean. Aku yang sangat ingin hamil, malah aku yang belum hamil. Elma yang dulu menikah dengan cara berbohong dan pura-pura hamil, malah beneran hamil sekarang. Aku tuh paling suka tempat ini. Sejuk, sunyi, lagi Indri. Indri pernah bilang sama aku, tempat ini benar-benar enak. Indri suka manja sama aku. Kepalanya selalu nyender di bawah. Kenapa kamu nangis? Ya aku cemburu lah, Mas. Tadi yang kamu bahas tuh cuma Indri lagi. Indri tuh udah nggak ada, Mas. Kamu tuh harus sadar. Tapi entah kenapa aku merasa dia begitu hidup di dalam hati kamu. Terus mau kamu apa? Kamu itu minta dikasihani atau menyindir aku? Suka lihat kamu air mata kayak gini ya? Suka. Aku benar-benar gak simpatik sama kamu. Aku tahu karena kamu lebih suka ditipu sama perempuan licik seperti Elma dibanding kamu diberi perhatian sama perempuan yang seperti aku. Diam. Lebih baik aku bulan madu sama Elma dibandingin kamu. Paham? Sayang, kamu kenapa sih datang-datang langsung emosi? Sayang, aku nanya loh, kok kamu diem aja sih? Udah dong, kamu jangan marah-marah terus. Aku pijitin aja ya, biar kamu rileks. Selena pasti udah bikin Mas Erwin bete. Selena tuh gak ada pinter-pinternya ya ngerebut hati suami. Beda sama aku. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikan hamba kekuatan dan kesabaran hati yang hampir habis ini. Jika air mata hamba hampir kering, dan Engkau selalu menambahkannya, ya Allah. Hamba sudah terlanjur mencintai suami hamba. Biar hamba bisa bertahan jika disakiti suami hamba. Hamba mohon beri hamba kekuatan, ya Allah. Amin. Apaan di sini? Mas, kamu kok nggak tidur di kamar aku? Kita ini kan beberapa hari di sini ya. Ntar sisakan 1 malam sama kamu. Udah terlanjur bete sama kamu. Kasian banget sih kamu. Kita tuh satu hotel loh, tapi kita beda kamar. Suami kamu itu tidur sama aku loh. Kamu istri pertamanya, tapi kamu tidur sendirian di kamar. Pasti kamu cuma bisa gigit jari kan? Coba kamu bayangin deh, aku bermesraan sama Mas Erwin.
Loh, Mas Erwin kenapa? Aduh, aku nggak tahu dari tadi dia teriak-teriak. Udah yuk cepetan. Iya, iya. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, kamu tenang dulu, Mas. Tarik nafas, Mas. Emang coba kamu hubungin. Gak salah, suruh dokter kesini ya. Iya. Gimana dengan anak saya? Nggak tahu, Bu. Mas Erwin masih di dalam, masih diperiksa sama dokter. Dokter, gimana keadaan suami saya, Dok? Pak Erwin, tekanan darahnya sangat rendah dan beliau mengalami vertigo. Tapi keadaan anak saya nggak apa-apa kan ya, Dok? Saya boleh jenguk? Bu, untuk sementara sebaiknya jangan dijenguk dulu, biar beliau istirahat dengan total. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Gara-gara ini kan aku lagi di bulan madu. Udah, aku jalan-jalan sendiri aja. Kamu tuh ya, suami lagi sakit. Kamu itu malah mikir jalan-jalan. Bukan tahu sendiri aku tuh lagi hamil. Jadi mumpung kehamilan anak masih muda, masih 1 bulan, ya aku harus bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya lah, yaitu jalan-jalan. Kalau usia kehamilan aku udah besar, aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gimana sih, Ibu? Udah lah Bu, nggak apa-apa, dia pergi. Biar Selena yang jaga Mas Erwin. Ibu tanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya cinta nggak sih sama anak saya, Erwin? Aduh, Ibu tuh apa-apaan sih, datang-datang langsung sewot. Saya mengizinkan Erwin menikah lagi dengan kamu supaya Erwin itu bisa melupakan Indri. Selena itu memang mukanya mirip sekali sama Indri. Dan saya lebih suka kalau Erwin jalan sama kamu supaya Erwin bisa melupakan Indri. Tapi kamu itu malah udah stop. Aku udah pusing, udah sebel, aku udah kesel Ibu sama-sama terus aku sama Indri. Ini tuh udah gak ada, Bu. Ini udah meninggal. Lagian kalau misalnya Ibu pengen anak itu sembuh, jangan nikahin sama aku. Bawa aja ke rumah sakit jiwa. Asal kamu tahu, anak saya Erwin memang bukan pria yang sehat dan normal jiwanya. Kalau kamu bilang saya harus bawa ke rumah sakit jiwa, udah saya lakukan dari dulu. Sekarang saya baru percaya kalau kamu itu tidak sungguh-sungguh mencintai anak saya, tapi kamu lebih mencintai hartanya Erwin. Awalnya aku emang cinta sama Mas Erwin. Tapi setelah aku tahu kalau aku menikahi pria yang kurang waras, perlahan cinta aku mulai hilang. Tapi sekarang aku udah terlanjur hamil dan hidupku juga udah enak. Selama ini aku melihat Indri dalam diri Selena. Di satu sisi aku bahagia, tapi di sisi lain kecewa. Karena Selena bukan Indri. Aku sadar kalau Indri udah gak ada. Makanya aku nyoba pacaran sama Elma. Aku bisa melupakan Indri sekaligus Selena. Tapi saat aku sakit begini, malah Selena yang ada di samping aku. Kamu udah bangun? Ya. Gimana kondisi kamu hari ini? Aku mau ngucapin banyak terima kasih sama kamu. Kamu sudah menjadi istri yang baik buat aku. Aku senang kamu udah mendingan keadaannya. Kalau nanti kamu sudah benar-benar pulih, apa kamu mau ikut aku ke tempat praktek teman aku? Praktek apa? Jadi temanku itu adalah seorang psikiater. Kalau kamu gak keberatan, aku mau ajak kamu ke sana. Kalau kamu mau marah sama aku udah siap. Ya aku mau. Aku ingin sembuh. Jasmani sama rohani aku. Kamu serius? Makasih ya, Mas. Apa yang ku rasa, kejamnya dirimu tak membayangkan ku menangis. Kau pergi harus selalu kau tahu dirimu dari sisi kulah hati yang tahu. Mas, aku gak terima kamu perlakuin aku gak adil kayak gini. Aku gak terima, Mas. Kamu udah punya istri 2, jadi kamu juga harus adil dong sama aku. Elma, kemarin kamu kemana aja? Waktu suami kamu dirawat rumah sakit. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon tolong maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Kamu rasain anak ini, Mas. Dia butuh kamu. Apa kamu gak senang sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah? Bayinya bergerak. Kapan aku bisa membahagiakan Mas Erwin dengan kehadiran seorang bayi? Sampai sekarang, aku masih belum juga bisa hamil. Anak ini kangen sama kamu. Kamu ikut pulang sama aku ya? Yaudah aku pulang. Mas, Mas. Di saat aku baru merasakan kebahagiaan, kenapa harus aku yang merasakan kesedihan lagi, ya Allah?
Sadari sayang. Kamu udah gak sabar kan pengen cepet-cepet punya anak? Iyalah, aku tuh pengen cepet-cepet punya anak. Kalau emang itu yang kamu mau, berarti kita harus mulai lembaran baru dong sayang. Lembaran baru maksud kamu apa ya? Kamu harus talak Selena. Mas, kalau kamu masih sama Selena, kamu akan terus ingat sama Indri dan kamu akan bisa sembuh dari penyakit kamu. Dan kalau kamu nggak bisa talak dia, aku pastikan kamu akan nyesel. Jadi kamu berani ngancam aku ya? Dari dulu aku hidup sebatang kara dan aku akan ngelakuin apapun asal orang lain cinta sama aku. Kamu benar-benar cinta sama aku. Pada saat aku tuh sakit, kamu udah ngerawat aku. Ini semua gara-gara Selena, Mas. Gara-gara dia ada terus di samping kamu. Kalau dia nggak ada, pasti aku akan nemenin kamu saat kamu sakit. Kapan, Mas, kamu akan melihat aku sebagai seorang perempuan yang kamu cintai dengan sepenuh hati? Bukan hanya seorang wanita yang mirip dengan kekasih hatimu di masa lalu. Aku senang kamu udah sembuh. Tapi mungkin kamu gak tahu kalau aku yang belum sembuh. Hati aku masih hancur. Dan hanya kamu yang bisa menyembuhkan semua sakit hati aku. Elma! Elma! Kemana sih? Belin banget sih. Masa dia nggak mau talak Selena? Elma sebentar, Ma. Dengerin aku dulu. Kamu mau kemana sih? Kamu kemana? Aku mau pergi. Pokoknya aku nggak mau ikut pulang sama kamu sebelum kamu talak Selena. Jujurnya aku udah mulai mencintai Selena. Tapi aku juga ingin mempunyai anak. Elma, sekarang kamu masuk mobil ya. Aku akan menurutin kemauan kamu. Selena, aku mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu sudah membantu aku atas masa lalu aku dan gangguan kesehatan jiwa aku. Tapi aku harus milih. Selama ini aku gak adil. Aku harus fokus sama Elma. Kalau aku terus susah sama kamu, pikiran aku sama Indri aja. Mulai detik ini, aku nolak kamu. Dan kamu bukan menjadi istriku lagi. Erwin, itu apa-apaan sih? Selena itu udah banyak berkorban buat kamu. Mas, aku sudah cukup senang dengan kamu mau ikut aku ke tempat teman aku yang psikiater. Aku senang kamu sudah mau mencoba untuk menyembuhkan luka hati kamu. Yang aku tahu, walaupun aku tahu kamu pasti sudah sembuh sedikit demi sedikit. Pasti belum benar-benar sembuh. Dan aku tahu, Mas, kalau pada akhirnya kamu akan memilih Elma dibanding aku. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang kamu sudah jatuhkan talak. Aku akan coba menerima semuanya. Kata-kata itu tidak pernah akan bisa ditarik kembali, Mas. Seperti layaknya waktu yang tidak akan pernah bisa diputar kembali. Akan menerima keputusan kamu dengan ikhlas. Akhirnya, bukan karena aku yang tidak bisa, karena suamiku yang tidak mampu. Rumah tanggaku tetap tidak bisa dipertahankan. Mungkin karena istri keduanya akhirnya menolakku. Tapi apapun alasannya, nikahanku tetaplah berakhir. Ayo Bu, tarik nafas. Terus Bu, alhamdulillah. Selamat sus. Sudah lahir. Masa, tapi kenapa anak kita tadi nggak bersuara, Mas? Anak kita nggak ada suaranya. Anak saya kenapa gak ada suaranya, Dok? Pak, Bu, bayinya tidak bisa diselamatkan. Saya turut berduka cita ya, Bu. Nggak mungkin dong, Mas. Mas, nggak mungkin anak kita nggak bisa diselamatin. Mas, nggak mungkin. Wah, Elma. Bu, ibu tuh masak apaan sih, Bu? Rasanya nggak karuan kayak gini. Nggak enak banget tau nggak masakan ibu. Kamu belajar masak dong. Jangan menghina masakan ibu aku. Sudah, nggak apa-apa. Mungkin masakan ibu bukan seleranya Elma. Ibu juga sering kan, tak itu menghina masakannya Selena. Bisa nggak sih kalian berdua nggak usah bahas Selena dan Indri? Dia tuh kan udah nggak ada. Pusing kepala aku ngedenger kalian ngomong kayak gitu. Dia siapa tahu Selena tuh udah nggak ada sama kayak Indri. Jaga mulut kamu ya. Di depan ibu aku. Kamu tuh gak punya sopan santun. Bener-bener ngerespek sama kamu ya. Aku talak kamu. Mas, kamu kok salah apa sih, Mas? Kok Mas Ari salah apa sih? Kok salah aku apa? Lu saat masih ada Selena,
Raina itu orang yang pengalah sekali. Mau menerima kemauan Erwin dan saya. Walaupun Selena itu sering dimarahin sama Erwin. Padahal cuma melakukan kesalahan yang kecil. Di saat kami belajar menerima dan mengerti kamu. Tapi kamunya tidak pernah mau memahami dan mengerti kami. Dan satu lagi, kamu itu tidak pernah ada rasa hormat suami dan orang tua. Dan itu mungkin Erwin menolak kamu. Win, kamu kenapa? Aku dapat ini dari teman psikiater yang ngobatin aku, Bu. Dengan pernikahan Selena dan calon suaminya. Aku nggak sanggup datang. Jujur ibu itu kangen sekali sama Selena. Ya udah, kalau gitu ibu aja yang datang ya. Gak ada wanita yang sebaik dan setegar Selena. What? Gak ada siapa-siapa? Apa ini Selena? Apa yang terjadi? Kamu membatalkan pernikahan kalian? Enggak, Bu. Aku yang batalin pernikahan ini. Karena aku pikir bisa melupakan Mas Erwin dan membuka hati aku untuk pria lain. Tapi ternyata aku belum bisa melupakan Mas Erwin. Ya, aku sama seperti Mas Erwin dulu. Nggak bisa melupakan masa lalunya ketika menikah dengan aku. Karena aku ngerti dan perasaan Mas Erwin saat itu. Aku masih sangat mencintai Mas Erwin, Bu. Padahal aku datang sini ikhlas melihat kamu bahagia dengan orang lain. Aku masih mencintai kamu, Mas. Apapun kondisinya, aku akan mencintai kamu selamanya. Juga masih mencintai kamu. Aku sudah menaruh Elma. Aku kesini merujuk lagi sama kamu. Kamu bersedia? Aku bersedia. Aku bersedia. Untukku karena kini kau jangan pernah katakan Cinta terkadang memang sulit. Cinta untuk diterima dengan logika. Hanya menginginkan kita untuk menerima tanpa mempedulikan suatu alasan yang jelas. Dan anehnya, menerima dengan tulus dan tanpa beban. Kita bisa menjalani semua itu dengan tulus. Kehidupan akan menjadi indah jika kita bisa menerima cinta itu tanpa syarat apapun.